Program Studi Agroteknologi dengan NIM 002. Nah, untuk subtema pada Nah, slide selanjutnya yaitu kita terdapat perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, untuk perumusan masalah di sini dari pengamatan yang dilakukan oleh diperoleh beberapa rumusan masalah, antara lain yang pertama, apakah terdapat inovasi sebagai pengganti pupuk dan pestisida alami. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan pupuk dan pestisida
pestisida organik, dan yang ketiga bagaimana cara pembuatan pupuk dan pestisida organik. Nah, mohon maaf, di poin kedua terdapat typo yang seharusnya pupuk dan pestisida organik, tetapi di sini tertulis pupuk dan pestisida kimia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari penyuluhan kali ini yaitu pertama, masyarakat mengetahui alternatif yang digunakan bisa dari pupuk dan pestisida kimia. Yang kedua, diharapkan dapat mengurangi permasalahan dalam penanaman hortikultura khususnya di perkarangan rumah. Dan yang ketiga, dapat mengetahui pembuatan pupuk dan pestisida organik. Nah, adapun manfaat dari penyuluhan kali ini yaitu dapat terpecahnya masalah yang ada dan tercapainya tujuan yang akan diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu beberapa dokumentasi tanaman cabai di perkarangan rumah, yang atas menggunakan pot dan yang kiri bawah menggunakan polybag. Nah, dapat dilihat sama ya bahwa kondisi tanaman di area perkarangan rumah itu banyak yang tidak dirawat dengan benar. Nah, yang selanjutnya apa saja kelebihan dan kekurangan pupuk dan pestisida alami yang digunakan. Nah, kelebihannya sendiri yang pertama dari pupuk mempunyai jumlah kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan mineral yang lebih banyak. Yang kedua, memberikan kehidupan mikroorganisme tanah yang selama ini hidup berdampingan. Nah, untuk kelebihan dari pestisida, yang pertama murah dan mudah dalam pembuatannya, dan yang kedua aman bagi lingkungan dan kesehatan, dan yang ketiga tidak menimbulkan kekebalan kepada hama tanaman. Nah, adapun kelemahan dari pestisida dan pupuk, untuk pestisida sendiri tidak tahan terhadap sinar, kurang praktis, tidak tahan jika disimpan lama, dan tidak membunuh jasad secara langsung. Saya ulangi, tidak membunuh jasad secara langsung dan tidak tepat sasaran. Nah, untuk yang pupuk sendiri, kandungan unsur haranya relatif rendah dan respon tanaman tidak cepat. Jadi penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia itu mempunyai plus minus sendiri. Tetapi jika dilihat di dalam lingkup perkarangan rumah, langkah baiknya kita menggunakan pupuk atau pestisida organik yang bahan-bahannya sudah ada di rumah kita. Nah, untuk yang slide selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk dan pestisida alami. Konsep dalam pembuatan pupuk dan pestisida alami yang saya terapkan yaitu menggunakan bawang putih dan kulit bawang. Nah, untuk pupuk sendiri bahannya dan alat ada kulit bawang putih, kulit bawang merah, air, dan ember. Jika di dapur saudara ada kulit bawang bombay, monggo bisa ditambahkan. Nah, untuk pestisida sendiri alat bahan yang digunakan yaitu bawang putih 2-3 siung, minyak murni 2 sendok makan, lalu sabun bayi 1 tetes sabun bayi itu takarannya per 1 liter air, dan wadah, tidak lupa juga air. Nah, itu tadi penjelasan singkat yang dapat saya berikan. Untuk yang selanjutnya kita akan beralih ke proses pembuatannya.
Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kulit bawang putih dan bawang merah. Kemudian itu tadi penjelasan terdapat singkat dari air saya dan ember. dari cara alat dan bahan, lalu pengolahan, pemrosesan, Cara khasiatnya pembuatannya, yaitu campurkan kulit bawang untuk yang merah dan pembuatan bawang pupuk putih organik ke dalam yang ember, berbahan lalu dasar tambahkan dengan kulit air dari bawang-bawang, hingga terendam baik semua. dari bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Itu pengaplikasiannya tinggal disiramkan Jika sudah saja terendam, ke maka tanaman ditutup yang menggunakan diinginkan. Bisa plastik disiramkan atau saja ke penutup tanaman dari cabai wadah atau tersebut. cabai keriting atau cabai Lalu merah yang didiamkan ditanam selama di satu hari. lahan-lahan rumah Selanjutnya yaitu masing-masing. pembuatan pestisida, bahan dasar Nah, disiramnya kedua ini hasil bawang putih, sekaligus kedua hasil dengan bawang putih kulit tersebut bawangnya digeprek juga tidak apa-apa, sampai tidak halus. menjadi masalah. Nah, Jika cukup tidak disiram sudah saja halus, karena maka dan dicampurkan proses ke pengaplikasiannya itu harus dalam berulang, minyak. tidak hanya 1 kali atau 2 kali dalam seminggu. Kalau bisa dirutin, karena agar proses pembungaan dan pembuahan dari tanaman tersebut bisa berjalan dengan optimal. Nah, lalu untuk proses pengaplikasian atau cara pengaplikasian penggunaan pestisida kimia berbahan dasar bawang putih dan minyak, itu caranya ambil larutan bawang putih dan minyak yang sudah direndam selama 1 hari tersebut menggunakan 1 tetes sabun bayi. Jadi dicampur dengan 1 tetes sabun bayi, lalu 1 tetes sabun bayi itu takarannya untuk 1 liter air. Jadi nanti kalau sudah ditambahkan oleh 1 tetes sabun bayi lalu ditambahkan oleh 1 liter air, lalu dimasukkan ke dalam botol spray dan disemprotkan ke tanaman, ke bagian tanaman yang menyeluruh. Jadi untuk proses pengaplikasian bahan-bahan organik ini tentunya tidak bisa dilakukan atau tidak bisa terlihat 1 atau 2 kali dalam proses setelah pengaplikasian, karena hasil dari bahan organik ini tidak langsung instan. Jadi perlu memerlukan waktu yang cukup lama dan dilakukan secara berulang. Tetapi untuk di lingkup rumah atau di lingkup perorangan saja itu sudah cukup untuk membuat tanaman cabai merah dan cabai keriting di halaman rumah kita menjadi lebih berbunga dan terhindar dari hama dan penyakit. Jadi saya tegaskan kembali kalau semua pengaplikasian atau baik menggunakan bahan organik maupun kimia itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri atau mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu saja sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurang baik perkataan, tingkah laku dan ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.